teman-teman. Ini adalah tugas mata kuliah Sejarah Matematika dari Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Perkenalkan, aku Anissa Rahmi dari Problem Studi Tadis Matematika. Pada video ini, kita akan membahas tentang matematika Eropa. Mari kita bahas. Pada abad ke-13, muncul seorang tokoh yang bernama Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo de Pisa adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Ia dikenal dalam sistem biologi India sejak abad ke-200 sebelum Masehi. Dia adalah anak seorang pedagang yang mengikuti ayahnya berdagang ke Mesir, Sicilia, Yunani, dan Syria. Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202. Buku ini berisi tentang problem-problem dengan menggunakan lambang Hindu Arab yang memperlihatkan bahwa dia dipengaruhi oleh aljabarnya Al-Khawarizmi dan Abu Kamil. Pada abad ke-14 adalah masa yang tandus bagi matematika. Ini adalah abad dari maut hitam yang menyapu lebih dari sepertiga penduduk Eropa. Di dalam abad ini terjadi perang 100 tahun dan pergolakan politik ekonomi di Eropa Utara yang sedang memuncak. Dalam sejarah, abad ke-15 disebut zaman Renaissance, yaitu lahirnya kembali perhatian kepada kebudayaan generik dan Romawi klasik, dan berusaha mencari nilai-nilai baru dari kebudayaan ini. Robert Recordem menulis karya dalam aljabar, geometri, dan astronomi. Pada tahun 1557, ia menulis aljabar. Dan buku itulah pertama kali digunakan lambang sama dengan untuk kesamaan seperti yang digunakan sekarang. Simon Stevens dari negeri Belanda menulis aritmatika. Ia merupakan ahli pertama menulis tentang pecahan desimal. Ia juga menulis tentang statistik dan hidrostatika. Nicolaas Copernicus dari Polandia. Ia menulis teori tentang alam semesta yang dilengkapi pada tahun 1530, tetapi baru diterbitkan pada tahun 1543 setelah ia meninggal. Ia menulis perbaikan trigonometri. George Croeticus, murid dari Copernicus, berasal dari Jerman. Selama 12 tahun, ia menyusun tabel trigonometri dari 6 fungsi trigonometri itu dalam interval detik. Selanjutnya, matematikawan di Eropa pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Yang pertama, René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596. Ia dikenal juga sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin karena karyanya yang menciptakan sistem koordinat Cartesius. Yang kedua, Leonhard Euler adalah seorang matematikawan yang banyak menghasilkan temuan sepanjang masa. Pada abad ke-18, Euler bertanggung jawab atas banyak notasi yang digunakan saat ini. Euler juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran sigolisme pada tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Selanjutnya, Carl Friedrich Gauss. Ia menganggap dirinya sebagai pangerannya para matematikawan dan mengatakan matematika sebagai ratunya ilmu pengetahuan. Salah satu karyanya yaitu ia menerbitkan buku Discussiones Arithmetic, yaitu sebuah teori bilangan yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia adalah seorang jenius universal, seorang pakar dalam hukum agama, filosofi, kesusastraan, politik, biologi, sejarah, dan matematika. Selanjutnya, Augustin Lascaux. Ia berasal dari Paris. Selama karirnya, ia menjabat sebagai mahaguru di École Polytechnique, Sorbonne, dan Collège de France. Salah satu karyanya adalah Cauchy, mengembangkan rumus dari Euler tentang geometri bidang dan menghubungkan jumlah sudut permukaan garis vertex dari polyhedron. Selanjutnya ada Fibonacci. Tahun 1202, dia menerbitkan buku Liber Abaci dengan menggunakan numeral Hindu Arabik. Buku ini memberi dampak besar karena muncul dunia baru dengan angka-angka yang bisa menggantikan sistem Yahudi.
Yahudi dan Romawi dengan angka dan huruf yang menghitung dan kalkulasi. Gimana pembahasannya? Menarik bukan? Jangan bosan belajar sejarah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.